Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya harapan dan doa saya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para jemaah zikir basmalah yang dirahmati Allah, ada suatu kejadian luar biasa dan tidak disangka-sangka yang dialami oleh seorang Abdullah, di mana Abdullah di sini merupakan orang pekerja serabutan. Dia melakukan semuanya dan apa yang disuruh oleh orang guna mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kuli, ojek, dan mengirim pesanan, bahkan menjaga rumah orang. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi yang subscribe dan like, saya doakan selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Para sahabat, para jemaah zikir basmalah yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Abdullah dipercaya oleh orang kaya untuk menjaga rumahnya karena pemilik rumah mau mudik. Sebenarnya di rumah itu masih ada penjaga yang biasa menjaga semua kebutuhan yang ada di rumah itu. Namun entah kenapa pemilik rumah masih menyuruh Abdullah untuk menjaga keamanan rumah, padahal sudah ada penjaganya. Hal ini tentu membuat penjaga senior punya rasa kurang nyaman. Tugas menjaga yang diamanahkan pada Abdullah 15 hari. Selama bertugas, dia hanya duduk santai saja di teras rumah. Hanya ketika azan berkumandang, dia keluar untuk melaksanakan panggilan Allah itu, dan terus seperti itu setiap hari. Ada yang membuat agak kurang senang dengan Abdullah ketika sedang keluar untuk sholat maghrib. Waktunya lebih lama dari biasanya. Hal itu dirasakan oleh penjaga senior. Lantas selang beberapa hari dari kepulangan majikan penjaga senior, sedikit terbesit dalam hatinya untuk menjebak Abdullah. Niat menjebak Abdullah pun dilakukan oleh senior dengan cara menyembunyikan barang majikan yang dititipkan kepada mereka, Abdullah dan penjaga senior. Sebelum pergi, majikan memang menitipkan sebuah kotak pada mereka yang di dalam isinya adalah emas seberat 100 gram. Dan ini biasa dilakukan oleh majikan tiap kali berpergian. Tujuannya tidak lain ingin mengetes kejujuran tiap orang yang disuruh menjaga rumahnya. Yang tahu kebiasaan majikan ini adalah pembantu yang biasa menjaga semua kebutuhan dalam rumah, termasuk juga penjaga senior. Singkat cerita, si penjaga senior mulai mengambil isi kotak tersebut dan disembunyikan di tempat yang tidak akan diketahui oleh siapapun. Penjaga senior mengambil isi kotak itu di saat Abdullah sedang sholat maghrib, karena waktu sholat itu adalah paling lama Abdullah keluar. Abdullah yang tidak tahu sedang dijebak oleh teman penjaganya santai saja. Setiap balik dia duduk santai di teras dan dia tidak sadar kalau isi kotak yang dititipkan oleh majikan sudah tidak ada, dan kebetulan dia juga tidak tahu apa isi kotak tersebut. Dan 15 hari pun berlalu. Sang majikan kembali dari mudiknya. Sesampainya di rumah, majikan langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan para penjaga dan pembantu termasuk Abdullah menurunkan bawaan majikan dari mobil dan dibawa masuk ke dalam rumah. Beberapa jam kemudian, setelah sang majikan selesai istirahat dan mandi,
menghilangkan penat dan capek. Selama perjalanan, majikan pun keluar dan memanggil para penjaga. Seketika itu juga para penjaga datang dan menghadap, dan majikan juga meminta kotak yang dia titipkan sebelum pergi. Sambil berkata, selama saya berpergian, apa di rumah baik-baik saja, tidak ada yang berubah? Serentak mereka menjawab, alhamdulillah aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuhan. Bagus dan terima kasih sudah menjaga rumah dengan baik. Oh iya, coba Abdullah kamu buka dan keluarkan isi kotak yang saya titipkan itu, lanjut majikan. Dengan penuh percaya diri, Abdullah pun membuka kotak sambil berucap Bismillahirrahmanirrahim, dan kotak pun terbuka. Lalu Abdullah memasukkan tangannya guna mengambil isi kotak, dan Abdullah kaget ternyata isi kotak adalah emas. Ternyata selama ini saya menjaga kotak ini yang isinya emas, dalam hatinya sambil heran. Di sisi lain, sang penjaga senior tidak kalah terkejutnya. Kok bisa emas yang sudah dia pindah masih ada dalam kotak itu? Terus siapa yang mengembalikan? Karena penasaran, penjaga senior pergi. Setelah selesai dipanggil majikannya untuk memastikan keberadaan emas aman. Dan dia dibuat lebih terkejut lagi. Emas yang semula dia simpan dengan aman hilang. Siapa yang mengambilnya? Akhir kisah, akhirnya Abdullah diberi pekerjaan tetap oleh sang majikan menjadi supir pribadinya, dan dia diberikan fasilitas dan kebutuhan hidupnya untuk keluarganya. Kisah ini pernah diceritakan salah satu guru saya waktu saya mengaji, dan guru pun melanjutkan bahwa kunci dari apa yang dialami Abdullah ada pada apa yang dia baca sebelum buka kotak dan waktu dia lama saat sholat maghrib, yaitu mengamalkan basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu guru melanjutkan, dan bagi siapa saja yang mengamalkan basmalah sebanyak 111 kali setelah selesai sholat maghrib dan membacanya 1 kali setiap mau melakukan sesuatu, keluar rumah, pergi bekerja, dan semua aktivitas yang lain diawali dengan bismillah, maka insya Allah akan menjaganya dari kejelekan dan akan dimudahkan hidupnya. Baiklah, semoga kita bisa istiqomah dan Allah memudahkan segalanya buat kita dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.